Salam semuanya, di sini Pak Widi. Di sini Pak Widi akan membuat suatu video pembahasan tentang aplikasi dari prinsip induksi matematika untuk contoh ke-14. Contoh ke-14 ini berbunyi tentang penggunaan prinsip induksi matematika untuk membuktikan bahwa sigma R dari 1 sampai dengan N dengan rumus R per 2 pangkat R sama dengan 2 dikurang N tambah 2 dibagi 2 pangkat N untuk setiap N anggota himpunan bilangan asli. Oke, mari kita masuk ke dalam soal dan juga pembahasannya. Nomor 14. Buktikan bahwa sigma R dari 1 sampai dengan N dengan rumus R per 2 pangkat R sama dengan 2 dikurang N tambah 2 per 2 pangkat N untuk setiap N anggota himpunan bilangan asli. Baik, mula-mula ini ada dalam kurung. Oke. Nah, seperti ini. Supaya Anda melihatnya mudah. Mari kita buktikan. Bukti. Nah, mula-mula kita harus tahu dulu pernyataan PN. Jadi, pernyataan PN adalah sigma R dari 1 sampai dengan N, R dengan rumus R per 2 pangkat R sama dengan 2 dikurang dalam kurung N tambah 2 per 2 pangkat N. Untuk setiap N anggota himpunan bilangan asli. Nah, mari kita buktikan tahap demi tahap atau langkah demi langkah. Nah, setelah kita mengetahui pernyataan PN-nya, di langkah pertamanya, kita akan membuktikan bahwa pernyataan PN benar untuk N sama dengan 1. Nah, bukti. Buktinya adalah sebagai berikut. Karena N sama dengan 1, maka di ruas kiri kita ganti N-nya menjadi 1. Sama dengan, sigma R dari 1 sampai dengan 1 dengan rumus R per 2 pangkat R. Nah, ini sama dengan, karena R-nya hanya dari 1 sampai dengan 1, berarti setiap R yang kita punya, kita ganti dengan 1. Maka menjadi 1 per 2 pangkat 1. Nah, pada penyebut, 2 pangkat 1 kan sama dengan 2. Maka ini sama dengan 1 per 2. Nah, di ruas kiri kita punya 1 per 2. Nah, sekarang berarti. Nah, sekarang Anda bisa melihat bahwa pada bagian pembilang, 1 dapat dinyatakan sebagai 4 dikurang 3. Nah, pada penyebut tetap, ini per 2. Perhatikan, 4 kurang 3 per 2 adalah tetap setengah. Nah, sekarang, menurut aturan pada pembagian, ini sama dengan 4 per 2 dikurang 3 per 2. Nah, di sini kita melihat 4 per 2 dapat dinyatakan sebagai ini sama dengan 2. Sedangkan 3 pada suku berikutnya menjadi dikurang dalam kurung 1 ditambah 2. Nah, ini per 2. Nah, di sini kita melihat pada bagian penyebut untuk suku yang kedua, 2. 2 dapat dinyatakan sebagai 2 pangkat 1. Maka ini sama dengan 2 dikurang 1 ditambah 2 per 2 pangkat 1. Nah, di sini kita melihat untuk ruas sebelah kiri, jika N-nya sama dengan 1, maka hasilnya adalah setengah. Dan ruas sebelah kanan, jika kita masukkan N-nya sama dengan 1, hasilnya juga setengah. Akibatnya, ruas sebelah kiri sama dengan ruas sebelah kanan untuk N sama dengan 1.
Jadi kesimpulannya adalah bahwa pernyataan PN benar untuk N sama dengan 1. Nah, setelah kita membuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1, maka di langkah yang kedua, kita asumsikan pernyataan PN benar untuk N sama dengan K. Nah, artinya sigma R dari 1 sampai dengan K dengan rumus R per 2 pangkat R sama dengan 2 dikurang dalam kurung, karena N-nya sama dengan K, maka menjadi K plus 2 per 2 pangkat K. Nah, ini. Oke, inilah arti dari PN benar untuk N sama dengan K. Nah, berikutnya adalah akan dibuktikan bahwa pernyataan PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, arti dari PN benar untuk N sama dengan K plus 1 adalah sebagai berikut. Artinya adalah sebagai berikut. Artinya bahwa sigma R dari 1 sampai dengan K plus 1 dengan rumus R per 2 pangkat R sama dengan 2 dikurang dalam kurung K plus 1 kurung tutup ditambah 2 per 2 pangkat K plus 1 dalam kurung. Inilah arti bahwa PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, mari kita buktikan. Bukti. Kita bisa tulis dulu ruas sebelah kiri, maka menjadi sigma R dari 1 sampai dengan K plus 1 dengan rumus R per 2 pangkat R. Nah, menurut sifat dari notasi sigma, maka menjadi sigma R dari 1 sampai dengan K dengan rumus R per 2 pangkat R. Nah, maka untuk suku berikutnya, ini ditambahkan K plus 1 per 2 pangkat K ditambah 1. Nah, di sini kita melihat untuk suku yang pertama, yaitu sigma R dari 1 sampai dengan K, dengan rumus R per 2 pangkat R adalah asumsi yang kita punya. Maka menjadi sama dengan 2 dikurang K plus 2 dibagi dengan 2 pangkat K ditambah K plus 1 per 2 pangkat K plus 1. Oke. Nah, maka sama dengan 2 dikurang. Nah, sekarang tanda minusnya kita masukkan sampai dengan suku yang terakhir. Maka menjadi minus dalam kurung K plus 2 dikurang dalam kurung K plus 1, ini per 2 pangkat K, ini per 2 pangkat K plus 1. Nah, sekarang kita bisa perhatikan untuk bagian penyebut pada suku yang terakhir. 2 pangkat K plus 1. Menurut hukum eksponen, 2 pangkat K plus 1 ini sama dengan 2 pangkat K dikali 2. Maka pada baris berikutnya ini sama dengan 2 dikurang K plus 2 per 2 pangkat K dikurang dalam kurung K plus 1 per 2 kali 2 pangkat K. Nah, di sini kita melihat penyebutnya adalah 2 pangkat K dan 2 kali 2 pangkat K. Kita samakan penyebutnya. Maka
K plus 2 per 2 pangkat K kita kalikan dengan 2 per 2. Maka pembilang menjadi 2 dikurang 2 kali K plus 2 dikurang K plus 1 dibagi dengan 2 pangkat K plus 1. Maka sama dengan 2 dikurang, kita buka kurungnya menjadi 2K ditambah 4 dikurang K dikurang 1. Dibagi dengan 2 pangkat K ditambah 1. Sama dengan 2 dikurang, dan dalam kurung kita operasikan, 2K dikurang K adalah K, 4 dikurang 1 plus 3 per 2 pangkat K ditambah 1. Nah, sekarang kita melihat, untuk pembilang, kita punya K plus 3. Sedangkan yang mau dibuktikan adalah K plus 1 plus 2. Maka pembilang bisa kita olah, bisa kita tulis ulang menjadi dalam kurung K plus 1 plus 2. Sedangkan penyebut, karena sudah sama, maka tidak perlu kita tulis ulang lagi. Kita tidak perlu tulis dalam bentuk yang lain lagi. Maka ini per 2 pangkat K plus 1. Nah, di sini kita melihat bahwa hasil akhir kita sudah sama dengan yang mau dibuktikan. Ini artinya adalah bahwa pernyataan PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, kesimpulan yang warna hitam pada nomor 14 adalah kesimpulan untuk langkah kedua. Kesimpulan untuk bukti secara keseluruhan adalah dengan warna merah sebagai berikut. Bahwa pernyataan PN yaitu sigma R dari 1 sampai dengan N dengan rumus R per 2 pangkat R sama dengan 2 dikurang N plus 2 per 2 pangkat N benar untuk setiap N anggota himpunan bilangan asli. Nah, inilah kesimpulan untuk bukti keseluruhan, dan yang warna hitam adalah kesimpulan untuk langkah keduanya. Nah, bagaimana dengan contohnya? Contohnya adalah sebagai berikut. Contohnya adalah sebagai berikut. Jadi contoh, misal kita punya untuk N sama dengan 10 misalnya. Nah, maka sigma R dari 1 sampai dengan 10 dengan rumus R per 2 pangkat R ini sama dengan 1 per 2 ditambah, karena R-nya 2, untuk suku yang kedua, maka menjadi 2 per 2 pangkat 2 dalam 4, berarti 2 per 4. Ditambah, untuk suku yang ketiga, karena R-nya sama dengan 3, maka menjadi 3 per 2 pangkat R. R-nya sama dengan 3, maka menjadi 8. Ditambah, untuk R sama dengan 4, maka menjadi 4 per 2 pangkat 4 adalah 16. Untuk R sama dengan 5, maka ditambah 5 per 32. Untuk R sama dengan 6, maka ditambah 6 per 64. Untuk R sama dengan 7, maka ditambah 7 per 128. Untuk R sama dengan 8, maka ditambah 8 per 256. Untuk R sama dengan 9, maka ditambah 9 per 512. Untuk R sama dengan 10, maka ditambah 10 per 1024. Nah, setengah tambah 2 per 4, tambah 3 per 8, tambah 4 per 16, tambah 5 per 32, tambah 6 per 64, tambah 7 per 128, tambah 8 per 256, tambah 9 per 512, ditambah 10 per 1024, ini akan sama dengan, kita gunakan ruas sebelah kanan, 2
dikurang dalam kurung 10 tambah 2 per 2 pangkat 10 yang sama dengan 2 dikurang 12 per 1024 atau sama dengan, kita samakan penyebutnya, 2048 dikurang 12 per 1024 maka sama dengan 2036 per 1024. Nah, inilah hasil akhir untuk N sama dengan 10 dan juga contohnya. Nah, inilah pembahasan untuk nomor 14. Saya Pak Widi, semoga selalu bermanfaat bagi Anda pembahasan nomor 14 ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena komen Anda sangat berguna untuk pengembangan channel ini. Saya Pak Widi, terima kasih.